Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Gemasanti, damai. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Madia Anggun Eza Putri, siswa dari SD Negeri 1 Takmung, Kecamatan Banjarakan, Kabupaten Klungkung. Hobi saya adalah menari. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul I Ceker Cipa. Dengarkan ya. Dikisahkan di Pulau Dewata, Bali, ada seorang pemuda baik hati yang bernama I Ceker Cipa. Cipa hanya tinggal berdua bersama ibunya yang merupakan seorang janda. Setiap hari, ibunya memberikan pesan kepada Cipa untuk menjadi orang yang baik dan bijaksana. Pada suatu pagi, ia akan ke pasar untuk membeli jagung sebagai modal dagangannya. Sebelum berangkat, ia berpamitan. Hari ini aku harus ke pasar membeli jagung. Tapi uang segini cukup nggak ya? Aku harus menghematnya. Ibu, ibu. Iya nak, ada apa? Ibu sedang memasak. Aku pamit dulu ya bu, mau ke pasar membeli jagung. Iya nak, hati-hati di jalan. Bermodal uang 200 keping, Cipa pun berjalan kaki menuju pasar. Dalam perjalanan, Cipa melihat seorang laki-laki yang menyiksa kucing. Tuan, mengapa kau menyiksa kucing itu? Dia sudah memakan lauk keluarga kami. Mau ku apakan kucing itu? Ya terserah akulah. Tuan, berikan kucing itu kepada saya. Saya akan tebus dengan uang 50 keping. Boleh tuan? Bagaimana ya? Boleh. Ini. Tak jauh dari sana, Cipa melihat seekor anjing yang dipukuli seorang laki-laki. Hei anjing nakal, kau sudah menggigit sandalku sampai putus. Tuan, jangan siksa anjing itu. Sama seperti sebelumnya, Cipa berkeinginan untuk menekar anjing malang tersebut dengan uang 50 keping. Setelah disepakati, Cipa pun melanjutkan perjalanannya bersama kucing dan anjing. Di tengah hutan menuju pasar, Cipa melihat warga yang beramai-ramai memukuli ular besar. Permisi Bapak Ibu, tolong hentikan memukul ular itu. Saya kasihan melihat dia. Hei anak muda, kau tidak tahu ular ini sudah memaksa bebek milik kami. Agar tidak terjadi masalah lagi, kami akan membunuh ular itu. Jangan tuan, begini saja, saya akan tukar ular itu dengan uang 50 keping untuk mengganti kerugian Bapak Ibu. Bagaimana warga sekalian? Setuju? Bagaimana? Iya, berikan saja.
Mana uangnya? Baiklah, silakan bawa ular itu. Sebelum sampai di pasar, Cipa melintasi persawahan. Ia lagi-lagi bertemu orang yang menyiksa hewan. Saat itu, warga berlari mengejar tikus perusak padi dan menghajarnya tanpa ampun. Cipa pun merelakan uang 25 keping di kantongnya untuk ditukar dengan tikus tersebut. Wah, uangku tinggal 25 keping. Hari ini sudah sore. Aku lapar sekali. Cipa pun menggunakan sisa uang tersebut untuk membeli makanan untuk dirinya dan hewan-hewannya. Tujuan membeli jagung pun batal terlaksana. Orang-orang yang ada di pasar heran melihat ada seorang pemuda yang berjalan diikuti kucing, anjing, tikus, dan ular. Mereka pun segera melaporkannya kepada raja. Dan raja langsung memanggil Cipa ke istana. Anak muda, mengapa kau merelakan uangmu hanya untuk menukar hewan-hewan itu? Hamba kasihan melihatnya, Paduka. Walaupun mereka melakukan kesalahan, bagaimanapun mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Anak muda, sungguh mulia perbuatan. Semoga kelak kehidupanmu lebih baik dari sekarang. Hari sudah malam. Menginaplah di sini. Besok pagi saja kau lanjutkan perjalananmu. Baik, Paduka Raja. Terima kasih karena telah memberikan hamba tempat untuk menginap malam ini. Cipa pun menginap di istana. Keesokan harinya, Cipa meninggalkan istana menuju desa. Raja membekali Cipa sejumlah uang, kain, dan beberapa ikat jagung. Saat sampai di hutan, Cipa dihadang oleh seekor ular betina besar yang bernama Naga Gombang. Cipa pun ketakutan. Tolong, jangan sakiti aku. Aku hanya ingin lewat sini. Tidak, anak muda. Aku ibu dari ular yang engkau selamatkan. Aku hanya ingin anakku. Sebagai tebusannya, ambillah cincin di ekorku ini. Semua barang yang digosok dengan cincin itu akan berubah menjadi emas, kata Naga Gombang. Ular itu pun diserahkan kepada ibunya. Dan cincin emas itu dibawa pulang oleh Cipa. Cincin emas itu mengubah kondisi ekonomi Cipa dan ibunya. Kini mereka hidup berkecukupan. Naga Gombang tidak berbohong. Cincin itu memang bisa mengubah apapun menjadi emas. Pada suatu hari, cincin emas itu patah saat dipakai ibunya menumbuk padi. Cipa pun segera membawa cincin itu ke tukang emas untuk diperbaiki. Mengetahui keajaiban cincin itu, tukang emas berniat jahat. Ini dia cincin itu, aku akan menukarnya. Setelah itu, aku akan menjadi kaya raya. Saat kembali, cincin itu sudah tidak sakti lagi. Ternyata tukang emas sudah menukarnya dengan cincin yang lain. Mengetahui kejadian itu, kucing, anjing, dan tikus yang ditolong sebelumnya mendatangi rumah tukang
benang emas. Kucing dan anjing berjaga-jaga, sedangkan tikus mencari cincin itu dengan melubangi sebuah peti dan lemari kayu dengan giginya. Nah, teman-teman, akhirnya cincin itu ditemukan di dalam sebuah peti. Mereka pun segera membawa pulang cincin itu. Cipa dan ibunya menjalani hari-hari dengan penuh syukur dan tetap menjadi orang jujur. Pada suatu siang, Cipa menghadap kepada raja untuk berterima kasih. Penampilan Cipa yang dulunya dekil, kini sudah berubah menjadi rapi dan bersih. Raja pun menerima Cipa dengan baik, bahkan berniat mengambil Cipa yang bukan keturunan bangsawan untuk menjadi menantunya. Cipa pun dinikahkan dengan Niseroja, putri sang raja. Nah, teman-teman, sekian dulu cerita I Ceker Cipa. Amanat dari cerita ini adalah kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik, jujur, dan selalu bersyukur. Selain itu, kita harus peduli terhadap makhluk hidup. Kita tidak boleh melukai, menyakiti, apalagi membunuh hewan sesuka hati. Mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang berhak hidup tanpa kekerasan. Demikian cerita dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Gema Santi, damai. Dadah!